Dulu tuh aku orang yang tidak berpikiran untuk berkeluarga dulu. Se-workaholic itu. Jadi kayak nggak kepikiran. Terus kayak misalnya hubungan-hubungan yang lalu kayak bikin aku kayaknya susah ya untuk bisa berkeluarga, susah untuk percaya lah, trust issue-nya gede gitu. Oh iya, aku juga sama sih, trust issue sih ya. Terus tiba-tiba hari pertama jalan, dia langsung, aku boleh kenalan sama mama kamu nggak? Gitu. Iya. Wow. Jadinya aku percaya terlambat itu kadang yang terbaik. Terlambat yang terbaik. Quotes-nya bagus banget tuh, terlambat yang terbaik tuh ya. Hello guys, welcome back to POV Podcast on B barengan gue Togi Snaga. Dan aku Maria Andromeda. Kali ini kita akan membahas apa sih Maria? Apa sih so special about today? Pastinya akan membahas satu hal yang mungkin nggak familiar buat lo. Oke, kenapa gitu? Karena kita akan membahas bagaimana cara menjaga keharmonisan dalam rumah tangga bersama pasangan. Gue pernah soalnya, gue pernah. Past tense ya? Past tense pernah dan Used to. Used to. Dan Iya, ngomong-ngomong soal Yustu, yang tadi ngomong Yustu bintang tamu kita nih. Yeay. Sudah ada dan Ari Rasti. Yeay, hai. Welcome back, welcome to POV. welcome. Gimana kabarnya, Rasti? Baik, happy, baru aja rilis single terbaru. Makasih. Sudah berapa lama emang rilis lagunya? Atau enggak mungkin ini lagu apa nih? Lagu genre-nya apa? Dia pop 2000-an. Angkatan kamu banget tuh ya. Angkatan aku sih Oh, iya, sebenarnya. iya. Karena Kamu kan aku terakhir nyanyi tuh sekitar 12 tahun yang lalu. Wow. Tuh, punya 2 album tuh di 12 tahun yang lalu. Terus hiatusnya lama, fokus di acting, di keluarga. Iya. Sampai sekarang akhirnya ada waktu lagi untuk bisa nyiptain lagu lagi dan bisa nyanyi lagi. Wow. Nah, tadi sempat bilang ada waktu nih, ada waktu untuk bagi-bagi. Karena kan pasti kan berbagi waktu, keluarga, suami, anak. Itu gimana sih? Kalau aku tuh Nunggu mereka besar dulu nih. iya, kalau untuk me time-nya jelas. Cuma sebenarnya dulu tuh aku orang yang tidak berpikiran untuk berkeluarga dulu. Se-workaholic itu. Jadi kayak nggak kepikiran. Terus kayak misalnya hubungan-hubungan yang lalu kayak bikin aku kayaknya susah ya untuk bisa berkeluarga, susah untuk percaya lah, trust issue-nya gede gitu. Oh iya, aku juga sama sih, trust issue sih ya. Iya. Terus udah gitu sampai akhirnya nah, aku tuh nikahnya terlambat di umur 32. Oh gitu. Tapi pas aku flashback itu keputusan terbaik buat aku, karena aku ngerasa kalau aku lebih muda lagi mungkin aku nggak sematang ini untuk bisa berkeluarga gitu. Berarti baru memutuskan untuk menikah di umur 32. Karena awalnya nggak kepikiran tuh untuk nikah. Enggak, udah nggak kepingin, malah kayak udahlah. Tapi kenapa tiba-tiba akhirnya di umur 32 tahun nikah? Apa itu kayak nikahnya kayak kepaksa, peer pressure kah? Atau emang kayak Ikutan teman mungkin. Enggak, malah nggak peer pressure sama sekali. Kebetulan aku punya teman-teman seangkatan yang syuting emang pada males nikah semua. Bawa banyak. arus lah ya. Iya, kadang-kadang kita tanpa kita sadari bahwa dia aja belum nikah, ya udah gue santai, jadi kebawa santai jadinya. karena Iya, satu benar. circle-nya ya sama-sama mikir, oh gak usah nikah dulu. Benar. Dan akhirnya dirimu menikah nih. Iya. 32 tahun. Tanpa pacaran. Jadi Hah? langsung. Ha-ha. Itu tuh gimana tuh? Iya. Apa istilahnya kalau itu? Kalau di Islam kan ta'aruf, cuma ya nggak seta'aruf itu, cuma emang gimana tuh? kebetulan kan Semi suami taruh gitu ya? ta'aruf fish. Kebetulan kan suami Ari itu syuting juga kan, sama-sama di dunia acting juga. Nah, aku tuh belum pernah syuting bareng dia sama sekali. Cuma tahu-tahu oh dia namanya Ari, oh ini namanya Rasti. Tahu lah gitu. Cuma nggak pernah syuting bareng. Sampai akhirnya lokasi kita syuting tuh berdekatan. Ngobrol, terus dia kapan jalan yuk, ayo. Nah, hari Location pertama lah ya. iya, terus tiba-tiba hari pertama jalan dia langsung, aku boleh kenalan sama mama kamu nggak gitu. Langsung? Iya. Wow. Terus Boleh nggak sih? enggak sih. Enggak sih, tiba-tiba Duit. aku bisa kenal mama kamu nggak sih? Bapak kamu nggak sih? Adik kamu, kakak kamu nggak sih? Terlalu detail ya. Terus? Iya, terus tiba-tiba langsung lamar dia. Itu Iya. rentang waktunya dari yang dia nanya. Itu jalan pertama ya, cuma ngobrol udah sering teleponan gitu. Di jalan pertama dia langsung nanya, boleh nggak ketemu mama kamu? Iya, terus saya kayak Nggak lanjut lamaran? langsung ngomong, tante aku serius. Nggak, aku serius. Gitu. Dan
Beneran serius? Serius, habis itu nggak lama ketemu papa, sama ngomongnya sama, serius, udah nggak pengen pacaran lagi. Kalau papa dukung, ya udah nggak usah pakai pacaran gitu. Malah keluarga ngelihatnya dia gentleman sih gitu. Udahlah gitu. Jadi. Tapi ada agreement nggak sih, gentleman agreement gitu? Enggak sih, nggak ada. Ya? Cuma akhirnya enggak, karena aku baru paham. Oh, kalau klik begini ya rasanya. Gitu. First impression lah ya. Tiba-tiba kayak ada, kayak no hesitation gitu. Kayaknya ya. Aku ngerasa kayaknya percaya deh aku sama yang dia omongin. Udah berapa lama nih kalau you guys are married? Udah berapa nikah? Menjelang 8 tahun. Menjelang 8 tahun. Pas 5 tahun 6 tahun kayak gimana tuh? Ada nggak sih? Kan orang-orang istilahnya, kalau once you're married, ada tuh musimnya tuh di the first 4 to 5. Enggak sih. Karena kan ketika married ini kan dua karakter berbeda ya. Terus habis itu masuk ke sebuah rumah yang pasti habitsnya berbeda-beda. Ditambah lagi Rasti kan kalau nowadays itu ini dulu lo mungkin tinggal bareng dulu atau enggak test drive dulu, istilahnya kayak gitu. Nah, co-living. Kalau kamu kan berbeda. Nah, how do you adjust between two characters kayak gini? Tiba-tiba soalnya nggak tahu langsung nikah. Iya. Sampai dulu diberitain. Culture shock. Oh itu waktu kemarin ya. Waktu pas nikah. Jadi abis itu nggak lama 3 bulan sampai 4 bulan tuh persiapan nikah, malah fokusnya di persiapan nikah sambil lebih deket gitu. Lebih deketnya di situ gitu. PDKT-nya lah ya. Iya, tapi kita ngerasa satu arah tetep kok gitu. Nggak ada yang kan suka ada yang menjelang nikah ada ini pasti ini ada gitu. Itu iya mantan telepon lah kadang-kadang kayak gitu. Ternyata enggak, mungkin karena sama-sama mateng kayaknya. Aku di 32, dia tuh di 34 menjelang 35. Beda 2 tahun. Iya, bedanya 3 tahunan lah itu. Kita ngerasa udah mateng, udah capek berpetualang. Terus arahnya sama gitu. Makin kesini arahnya sama. Jadi kayaknya ini the right path-nya ini gitu. Terus abis nikah, buat aku itu baru masa pacaran dan itu indah banget. Jadi pacarannya setelah nikah. Jadi sekarang masih pacaran nih ya, 8 tahun nih ya, kayak pacaran ya. Rasanya gitu. Terus udah gitu pada saat akhirnya punya anak, itu kita udah siap gitu. Maksudnya karena umur kita udah mateng menurut aku ya. Dan aku ngomong, wah ini kalau aku masa kehamilan, masa menyusui, aku di umur 20 aku nyerah sih, aku bilang gitu. Untungnya sekarang. Jadi buat aku jadinya aku percaya terlambat itu kadang yang terbaik. Terlambat yang terbaik. Quotes-nya bagus banget tuh, terlambat yang terbaik tuh ya. Nah, the question is this. Tadi kan sempat kalian bilang bahwa ketika memutuskan untuk punya anak, akhirnya kalian sudah dewasa. Sampai di posisi mana itu menganggap bahwa kalian berdua itu dewasa, udah siap punya anak? Karena kan ada orang ya udahlah. Kalau memang punya anak ini. Levelnya tuh kayak bagaimana? Apa komunikasi? How do you guys work it out? Sebenarnya kita nggak memprogram ya, emang tapi punya anaknya emang setahun lah. Jadi kita udah puas pacarannya, terus tiba-tiba hamil gitu. Terus, nah aku senengnya karena dia udah lebih matang, dewasa. Jadi dia siap banget jadi ayah gitu. Itu ngebantu aku banget sih. Iya sih, bener gitu. sih. Dia Soalnya siap beda banget. kalau misalnya cowoknya yang belum siap jadi ayah, kasihan dong. Ibu dan istrinya harus ngurusin anak, ngurusin suami juga, nggak ada moral support kayak gitu loh dari si suaminya. Nice banget deh. Berarti kalian sering diskusi juga kan as a couples ya? Jadi aku tuh memutuskan pada saat hamil aku mau hypnobirthing karena aku lihat Mbak Di Lestari. Mbak Di Lestari. Oh itu yang di dalam ini ya? Iya, dia kan waterbird. Terus aku lihat videonya full. Dia tuh senyum sepanjang. Nggak sakit. Kalau di film-film kan yang gitu kan. Sama kan kalau syuting gitu. Nah dia tuh bener senyum sampai anaknya keluar tuh dia senyum. So kayak oke, aku mau ngelahirin kayak gitu itu. Karena aku takut banget. Aku tuh takut rumah sakit, takut ruang operasi gitu loh. Jadi gimana caranya gitu. Nah terus akhirnya ikut program hypnobirthing di mana ada yoga hamil, ada kita untuk rilis apapun itu yang entah ada di itu kita. Trauma, entah itu apapun ya. Dan itu dia menemani di setiap momen gitu. Jadi emang kita setiap mau ada sesi hypnobirthing ditemenin. Iya, dia pasti ngosongin waktu nemenin. Jadi kalau istilahnya
pakar hypnobirthingnya, ya buatnya berdua, tanggung jawabnya berdua dong. Ih keren. Oh wow. Buatnya berdua, tanggung jawab berdua itu mungkin yang orang-orang nggak tahu ya. Mungkin orang kebanyakan sih mungkin suami-suami yang ngerasa kalau misalnya ya istri, ibu, perempuan kodratnya ngurusin anak, padahal enggak. Seharusnya kodratnya perempuan tuh kan cuma 2, mens dan juga melahirkan sebenarnya, ya kan. Kalau kerja rumah tangga kayak melahirkan, apalagi pas kelahiran harus ada figur suami dan ayah di situ, ya kan. Ada nggak sih masa-masa bosennya, ih nempel mulu kamu? Gitu lah. Curhat kali. Ya enggak. Kadang-kadang kan kayak gitu, kayak aku pengen me time, kamu ngapain sih nempel mulu gitu. Ah iya, pernah nggak? Soalnya kan considering kamu udah lama nikah juga kan sama dia. Mungkin karena emang kamu lembur suka nempel aja sih. Kamu jangan kemana-mana, cowoknya emang ada lem di antara mereka gitu yang nempel mulu. Bisa juga karena itu loh. Karena aku tuh lumayan cuek. Nah dia tipe yang suka ngabarin, jadi aku udah santai. Masalahnya nggak di situ tuh berarti ya, karena tipenya cowoknya suka ngabarin, cewek yang cuek. Kalau misalnya dibalik cowok yang cuek, cewek yang suka ngabarin, bisa berantem tuh. Kamu nggak angkat telepon sih gitu kali ya? Tapi karena Rastinya ini emang dasarnya cuek ya kan, cowoknya yang ngabarin, fun. Okay, the question is, tadi sempat bilang you have trust issues. How did it work it out between you and your husband? Pasti kan, karena nggak semua orang tuh pasti caranya berbeda-beda. Karena dia punya karakter yang selalu mengabarin, akhirnya bikin kita tenang. Apakah itu salah satu cara juga untuk untuk overcome the trust issues within yourself? Jadi aku ngerasa gini, pada saat kita nyari pasangan hidup, itu kita benar-benar nyari sahabat. Sama kayak kita punya sahabat itu, pada saat dia senang, kita ikut senang. Terus pada saat dia sedih, kita orang pertama yang ada. Pada saat kita having fun, kita mikirnya sama dia gitu. Jadi jangan nganggep pasangan tuh sesuatu yang oke, gue tanggung jawabnya gini, lo tanggung jawabnya gitu. Tapi lebih kayak you're there for her atau he's there for you. Enggak sih, aku ngerasa lebih kayak ini petualangan yang kita jalanin bareng yuk gitu. Lebih gitu sih. Jadi nggak jadi beban. Jadi lebih fun, lebih light gitu ya. Nggak melulu soal tanggung jawab doang gitu pikirin. Terus kok ada momen berantem, ya berantem aja. Tapi abis itu kita tahu kayak lama-lama juga kita tuh bukan musuh gitu loh. Jadi kerugi kalau kita lama-lama berantem gitu. Langsung selesaiin aja yuk gitu. Mindsetnya gitu ya. Iya. Terus jadi semuanya nggak dibawa beban aja. Itu sih. Kalau misalnya berantem tuh tadi Resti bilang kan, pasti selama 8 tahun itu kan ada dong berantemnya. Gimana caranya kamu sama suami kamu itu kayak biar nggak berantem lagi? Dia selalu minta maaf duluan. Dia selalu minta maaf walaupun duluan. Even misalnya kamu yang salah. Seringnya aku yang salah. Oh gitu. Iya. Dia punya karakter pemaaf lah ya. Dan dia menurut dia nggak usah lama-lama kalau berantem misalnya. Sama ya kalau emang dia minta maaf akunya lebih tenang, akhirnya dengan kepala dingin apapun diobrolin lebih enak. Tapi kalau satu emosi nggak ada yang turun, susah ya terus kayak gitu. Dia tuh sebenarnya orangnya santai banget aja. Jadi aku yang workaholic, yang apa-apa overthinking, akhirnya ngeliat dia nyantai banget ya. Kayak gue berlebihan deh, jadi gitu. Sadar sendiri. Gitu. Jadi sebenarnya nyari yang beda karakter pun menyenangkan. Ya kan kalau misalnya kita lihat puzzle itu kan kalau jadi satu kan harus beda ya. Pasti. Harus saling melengkapi. Tadi. Iya. Tapi kalian ada nggak sih untuk habits kalian berdua, perbedaan antara kita dan kalian berdua sekarang udah punya anak? Ada nggak sih habits yang kayak setiap hari Rabu is just kita berdua? Karena sebelum bilang kan, anak-anak mungkin sudah bisa dilepas entah sama babysitternya atau nggak mungkin sama yang menjaganya. Ada nggak sih habit dari kalian itu pertama kali ketemu sampai sekarang? Ya masih dilakuin gitu ya? Dan itu penting nggak? Penting buat aku, tapi harus dadakan. Karena kita kan punya schedule masing-masing. Jadi emang nggak bisa direncanain ya? Nggak bisa direncanain dan itu lebih seru. Apa tuh? Misalnya kayak, kamu kayak kosong nih kita nih gitu, anak lagi les atau lagi sekolah gitu kan. Rumah kosong nih? Bukan, kan udah nikah. Udah nikah, nggak peduli rumah kosong juga, rumah pun juga nggak apa-apa kan. Anak lu tidur nih. Nggak pernah ya? Udah lama sih ya. Apa tuh kebiasaan? Gini kayak, makan gultik yuk, ayo gitu. Serandom makan gultik doang ya? Atau kayak, kamu lagi malas dandan ya gitu, misalnya lagi malas dandan ya udah makannya gultik aja di mobil gitu. Tapi kayak kalau aku lagi
misalnya aku pulang kayak gini nih, nah masih dandan nih, kita pergi ke mall bentar yuk, gitu. Dia suka kayak gitu. Dadakan aja gitu ya. Iya, kayak gitu yuk, bentar yuk, gitu. Oh, oke. Seru banget ya. Ada nggak sih kalau dirimu juga untuk the randomness atau enggak mungkin habits sampai sekarang? Karena gue masih 2 tahun menikah. Belum tahun. Jadi kayak pacaran aja juga gitu. Terus emang dari kita berdua kayaknya aku ngerasa kayak kalau aku tuh belum siap punya anak. Entah tuh, nggak tahu tuh. Padahal kiri kanan depan belakang udah kayak punya anak. Pasti tuh orang tua, mertua. Tiba-tiba serandom gini nyokap bokap gue tuh nggak pernah yang kayak Dek kapan, mama pengen gendong cucu. Enggak, tapi secara kayak gini, kayak misalnya di grup keluarga ya, tiba-tiba ngomong gini, aduh enak banget ini pagi-pagi hari Minggu gantiin popok cucu tuh enak gitu loh, lebih berasa nolongnya. Sindir-sindiran tipis-tipis ya. Karena belum punya anak, jadi lebih enak aja kalau time berdua. Pacaran yang kayak tadi Rasti bilang. Seru tok punya pasangan. Itu dia sih ya, itu dia. Karena memang pengalaman dulu juga kayak gitu. Karena itu deh, dulu sempat menikah, terus habis itu sempet tuh ya udah ketika married itu ini kali ya dibawa fun ini. Cuman ya udah gitu. Enggak hidup gitu jadinya. Banyak tikungan yang mendadak kayak gitu. Cuman at the end of the day ya belajar untuk kayak this is lesson of life that I have to go through. Jadinya memang akhirnya ke depannya itu kayak lebih berhati-hati lah. Apa yang lo lakuin yang mungkin salah, kurang bener ya. Bener. Gitu ya. Dan the thing is, in marriage life itu menurut Rasti atau enggak Maria, penting nggak sih komunikasi? Nomor satu. Seberapa pentingnya? Iya, seberapa pentingnya? Nomor satu. Why? Karena perempuan itu kan selalu lebih pakai perasaan dan laki-laki lebih pakai logika. Agree. Jadi harus nyari titik temu. spotnya. Apa spotnya? Sweet. Oke. Gue denger tadi. Oh iya, gue denger beda. Bukan vokal yang lain, vokal lain. Jadi aku tuh semudah gini. Kalau orang kan kayak aku suka banget ya lihat ada quote terus kayak kenapa sih FYP-nya ke aku nggak ke suami aku misalnya ada wanita adalah yang paling mulia yang apa gitu kan. Kenapa sih harus gitu? Kalau aku semudah kayak aku kirim ke DM dia, terus aku datengin, buka DM kamu sekarang, baca sampai habis, aku tungguin. Oke. Baca ya, ngerti ya sekarang gitu. Gak usah ditungguin kayak kok dia nggak bakal buka DM dia mah gitu. Langsung kasih tahu. Gampang kasih tahu aja. Ya. Aku baru buka, kamu pahamin, kamu scroll sampai terakhir gitu. Atau misalnya tentang parenting gitu ya. Iya. Akunya lebih anak-anak lebih detail, kalau dia lebih cuek gitu. Ibarat kayak aku ngangkat tangan anak aja, jangan begitu nanti krak gitu. Sedangkan dia kayak wah, lempar-lempar gitu kan gitu. Udah tuh kayak nih tuh barusan tuh ada dokter yang bilang kalau anak nggak boleh. Ya udah aku tungguin, udah sampai akhir ya. Apa akhirnya? Ya gitu. Udah berarti nangkap. Iya. Ditungguin lah ya. Tungguin. Dan kadang-kadang laki-laki butuh dikasih tahu gitu kan. Kalau itu butuh dikasih tahu tuh. Bener sih, karena kita bukan dukun. Bener. Iya dong. Kalau tahu kita dukun. POV laki-laki juga gitu kan. Kamu ngerti nggak sih apanya? Aku bukan dukun. Gitu. Jadi harus gitu. Jadi aku tuh nggak pernah ngambek. Aku kasih tahu. Kamu tahu nggak? Kamu ngomong gitu, aku nggak suka loh. Rasanya kayak gini gitu. Lebih kayak gitu. To the point. Iya. Kayak orang Batak sih, belak-belakan sekaligus. Orang Batak bukan? Bukan. Orang Jawa. Random banget. Tapi Rasti tadi ngomongin tentang pasangan kamu. Menurut kamu pasanganmu sekarang udah ideal nggak? Menurut kamu? Ideal. Okay. Wow. Kalau dari Rasti sendiri emang pasangan ideal tuh seperti apa sih? Yes. Tidak menjadi stres di hidup aku. Oke, simple ya. Nggak bikin kamu stres lah basically ya. Gitu. Malah dia support system di saat aku lagi stres. Dia adalah stress release kamu bahkan. Iya. Wow. Karena buat aku stres tuh ya dari tempat kerja. Benar. Dari kalau misalnya aku dari anak, karena aku ngerasa kayak aduh kok aku masih komunikasinya nggak bagus sama anak, tapi harus pasangan yang jadi tempat kita bersandar. Iya, gitu. Kayak aku tuh tadi nggak sengaja marahin dia, aku nyesel deh, aku gitu. Yang saya kayak gitu tuh aku bisa ngomong gitu, bukan yang malah kamu kok marahin anak gitu kan. Jadi kayak gitu misalnya. Hal yang kayak gitu. Tapi ketika kalian arguing itu, apa sih yang menjadi bahan bukan buka kartuan ya, cuman kan ada orang for example tentang bersihan rumah atau enggak
nggak bisa masak, udah mencoba gini. Bagi tugas gitu ya. Apa sih menjadi issue in your experience yang mungkin di antara kalian berdua suami istri ini sempet cekcok gitu? Yes, tapi yang big issues. Percaya atau enggak, kita tuh nggak pernah berantem yang sampai besar banget sih. Nggak pernah kayak. Masa? Nggak pernah sampai wah gitu. Karena ya itu sama dia udah diredain. Ya, sama dianya gitu ya. Atau kadang aku capek-capek ngomong, dia tidur Gue kadang-kadang. tambah kesel dong. Tambah kesel gak sih? Tapi kalau Enggak, gitu, cuma kayak dari tadi aku ngomong tinggal tidur. Ya udah, Berarti ngorek nggak? Kayaknya nggak sepenting itu kali ya gitu. sadar diri sendiri ya. Kayak gitu. Atau misalnya kayak udah kamu ngomong dulu, kamu selesaiin. Dia gitu. Udah sekarang aku giliran aku yang ngomongnya. Jadi dia kasih kita waktu untuk yapping dulu gitu, puas-puasin. Kayaknya sajobnya dia terapis deh kayaknya. Iya nggak? Dia psikolog gitu kayaknya. Benar psikolog. Dia harus berkonflik aja. Tapi kan at the end of the day kan. Sedangkan aku suka argumentasi. Iya. Gitu. Tapi kan pasti dia respon, nggak mungkin dong. Let's say kamu ngoceh, habis itu cuma bilang, iya. Enggak kan? Pasti kan ada respon juga dia kan. Enggak semua laki-laki pun juga akan yang pasti bilang gini, wah banget sih gini-gini. Tapi ya itu dia, tingkat kesadarannya mungkin tinggi ya. Mungkin aku harus belajar dari suaminya juga. Iya, itu kan turunan WA nih kan. Biar ntar next relationship kayak gitu. Tapi udah kejawab secara tidak langsung sama Rasti ya, gimana caranya menghadapi konflik. Balik lagi ke komunikasi. Iya, agree. Karena kalau misalnya nih, kalau kita mikir sampai tua ya, kita kan pasti pengennya sampai tua kan sama pasangan ya. Yeah. Pas udah tua apalagi yang bisa kita lakuin? Ngobrol doang kan? Grow old. Jadi emang kalau misalnya nyari pasangan tuh at least yang gaya komunikasinya mirip dan cocok sama kamu. Gitu loh Togi. Nah itu dia, nyarinya agak-agak susah gampang tuh ya. Cuman ya itu dia, lebih ke teliti, lebih ke detail sih sekarang in my case. Jadi kayak bener-bener yang lebih milah-milih gitu. Jadinya kayak nggak, kalau dulu kan harus begini, harus cantik atau kayak gimana, which is we're just being human juga gitu. Cuman at the end of the day, carilah pasangan supaya kita itu bisa sharing mau apapun. Bener, apapun mau itu pekerjaan, politik. Nah, konspirasi. That's the thing, I think so. Karena kan mungkin aku kerja di dunia media ya. Jadi kadang-kadang banyak isu itu yang di luar pekerjaan. Jadi kadang-kadang ya itu dia. Jadi bahan omongan aja gitu. Iya, jadi bahan omongan, dan I want my partner itu untuk ada feedback. Let's say for example, di Amerika lagi Trump kayak gini nih. Tapi kalau pasangan kita bilang, "Oh iya." Menurut kamu gimana? Ya, biasa aja. Nah, itu tuh ya. I need someone to feedback aja gitu. Jadinya kita bisa sharing apapun, entah makanan kayak, entah apa kayak di luar aja, gosip, entah itu artis luar negeri kayak atau olahraga, apa kayak, those are the things kayaknya I need in my life right now gitu. Karena kalau dulu yang cuma diem doang, oh iya doang kayaknya boring gitu. Yang ngerasa mungkin kalau misalnya kalian punya wawasan yang lengkap bisa langsung WA ke 08. Bawa ini. Jangan lupa ya subscribe ya. Kalau Rasti kita tanya tentang tips untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, bisa nggak ngasih 3 tips? 3 tips. Komunikasi. Itu bener-bener, tapi komunikasi itu kita sampein kalau emang kita punya emosi apa, kita kasih tahu. Kayak aku beneran. Jangan diam aja ya. Iya, jangan kayak ngambek. Aku nggak pernah ngambek. Aku kasih tahu, nggak pernah. Jadi kayak kalau aku marah ya marah, aku kesel. Tapi aku nggak ngambek untuk dia. Kenapa sih kamu diam aja? Enggak. Aku langsung ngomong. Aku nggak suka kamu gini. Iya, barusan kamu gini. Atau misalnya apa? Tadi kamu ngomong gitu tuh aku nggak nyaman loh, gitu. Langsung. That's good. Nah nanti juga kalau pada saat aku ngomong gitu, iya kamu gak nyaman, cuma aku ngomong gitu tuh bukan maksudnya gini, dia juga akan ngasih argumentasi dia. Diskusi ya, Say. Iya. Itu penting sih, diskusi at the end of the day. Benar. Discussion ya. Dan maksudnya kayak tadi ada, sebenarnya ini hal receh ya. Kayak misalnya aku punya nonton VT yang lucu banget menurut aku gitu. So aku kirim ke dia gitu. Dia akan bilang, buat kamu lucu ya, kok aku nggak dapet lucunya di mana ya, kasih tahu dong aku apa sih lucunya di kamu sampai cekikikan kayak gitu gitu, ntar aku ceritain gitu. Itu kalau misalnya aku udah bete duluan, kalau udah ngirimin video lucu banget kita ketawa ya, terus ngirimin terus gue ngirim video gue sendiri, jadi gue nemu video lucu terus gue kirim ke pasangan gue, dia nggak ketawa, itu udah bete tuh gue. Beda sama si Rasti mungkin ya. Kalau gue udah bete, ini lucu, gue gak akan jelasin lucu di mana juga. Oh ini lucu. Kalau dia nanya, aku nggak nemu lucunya, di mana sih lucunya? Yang bikin kamu cekikan yang mana? Ini loh, karena begini gitu. Karena kan background kita berbeda kali ya, jadi hal lucunya tuh berbeda. Oke, gitu. Tips nomor 1 itu. Tips nomor 2. Tips nomor 2,
harus nge-treat pasangan kita tuh kayak sahabat, kayak temen. Jadi kita harus punya space sendiri gitu loh. Jadi tetap ada yang kayak me time gitu. Jadi kadang-kadang nih aku misalnya udah hektik gitu. Aku kayak butuh me time deh sejam 2 jam. Dia selalu nanya mau me time di rumah atau kamu mau pergi di rumah. Ya udah kamu di kamar nyalain AC, minum kopi, nonton drakor kayak scrolling handphone, anak-anak kok ajak main keluar. Gitu. Oh, understanding. Always listening, always understanding. Lebih kayak gitu. Iya, lebih pengertian. Vice versa pun juga ya ketika sama kayak dia tuh stress relief-nya lari. Dari kenyataan. Dari apa? Aku lari ya, kenyataan dulu lah, sejam lumayan lah ya. Kesel gitu lari dulu gitu. Dan itu juga yang kamu lakukan ke dia ya, kalau dia butuh me time juga kamu kasih. Oke. Nice. Last tips, you do you. You do you. Apa tuh coba tuh? Udah, kamu harus benar-benar bisa jadi diri sendiri, nggak ada yang ditutupin, nggak ada yang pura-pura jadi orang. Dia juga gitu, dia mau ngapain aja juga kita terima. Ya udah, bukan berarti kita nggak suka terus lo harus berubah jadi orang lain, enggak gitu. Jadi dia begitu, ya udah gue terima. Gue gini juga dia terima gitu. Jadi lebih balik lagi sih kayak temen buat aku. Tapi pernah nggak sih at the moment yang apa sih? Kan tadi kan sempat bilang ketika waktu pacaran kan belum terdekat banget. Aziz apa? Beli kucing dalam karung atau misalnya ya jadinya kayak dia bilang, lah kok dia jadi kayak gini atau berubah? Kok tidak sesuai dengan iklannya? Ada kayak gitu. Point of view-nya dirubah, jangan kucing dalam karung. Tapi kayak beli mainan di Popmart. Kita elemen surprise aja. Gacha coy. Gacha. Iya. Kayak kita ini udah ya, tahu kayak ini nih ya, kaktus ini ya, box reggae. itu ada 6 box. Kita udah tahu kita dapat di antaranya. Kita ngeluarin duit, kita dengan kesadaran penuh kita ngeluarin duit untuk ambil salah satunya. Jadi kalau emang kecewa ya lo udah ngambil box itu gitu loh. Jadi mau tapi setidaknya lo udah tahu itu varian yang mana. Ada satu. Gue Popmart banget ya. Kelihatan banget nih. Sangat excited bahas Popmart. Dibanding bahas pasangannya lebih excited. Labubu ya. Labubu atau Cry Baby ya. Udah tahu kita pasti dapat di antara 6 itu. Ada yang kita suka, ada yang nggak suka. Kalau ada yang suka ya itu bagus. Kalau nggak suka ya sebenarnya ya yang penting kita udah tahu itu varian yang kita pilih gitu. Itu. Jadi point of view-nya jangan kucing dalam karung tuh kayaknya udah outdated tuh. Maksudnya kayaknya itu jadi underestimate keputusan kita sendiri, sedangkan kalau bukan kita yang menyanjung diri kita sendiri, siapa lagi? Oh, that's a good point of view. Bener. Sekarang pakainya istilahnya kayak beli Popmart ya. Karena kita udah tahu variannya. Iya. Dan kita beli dengan kesadaran penuh juga tuh. Pernah beli Popmart nggak? Lo nggak tahu konsepnya kan? Ada 6 varian, misalnya ada Labubu 6 warna. Kita pengen banget warna pink. Ternyata dapatnya hijau. Tapi sih deh kita udah milih, varian ini gue emang mau beli Labubu. Gue emang berharap sesuatu, cuma kalau nggak dapet ya that's life. Setidaknya lo dapet Labubu. Iya. Nanti lo tinggal nabung lagi, beli lagi, atau lo cat apa yang bisa make it works aja. Oke. Alright, menarik. Beli Labubu, oke. Alright, tapi ini ada kayak Labubu. Kayak Labubu. Paling lebih excited bahas Labubu. Bahas pasangannya. Tapi ini kita belum masuk ke segmen ini nggak sih? Pertanyaan tentang antara satu dan lain itu. Boleh, kita main games nih. Yes, main games. Jadi aku dan Togi akan nanyain kamu 2 pilihan. Kamu pilih salah satunya, tapi top of mind, nggak boleh mikir kan susut gitu. Oke. Pertama itu aku nggak bisa mikir lagi. Breaking news, Arda pasti nggak bisa mikir. Kalau bahas popper dia nggak bisa. Off the head. Gini. Oke, pertanyaan pertama. Dinner romantis di luar rumah atau masak bareng di rumah? Dinner romantis di luar rumah. Dinner romantis di luar rumah. Suka suasana. Suasana baru. Iya. Atau ini dikarenakan memang malas masak atau emang gimana? Atau memang suasana baru aja karena di rumah satu harian, you just wanna go out? Pada saat kita di luar tuh sparks-nya beda ya. Iya nggak sih? Ada spark yang di Senayan. Ada beda Senayan Park kan? Mungkin lebih kayak mungkin kamu dress up juga kali. Iya, dress up. Iya, maksudnya kayak dandan yang kayak gitu, berbeda. Taksido. Oh, taksido. Enggak segitunya, cuma lebih formal, lebih niat. Terus pada saat di jalan di mobil berdua jadi kayak gemes, ada yang kita bahas, terus ngobrol di
meja makan nggak pakai handphone kan jadi lebih intens, lebih intim ya. Oh, kalian ada ini nggak sih mumpung ingetnya off subject? Ada nggak sih istilah honeymoon? Maksudnya honeymoon. Gak usah Honeymoon. Gak usah diralat. Ada nggak tuh honeymoon phase? ada honeymoon, ada baby moon, ada Semua Oh, iya? kan ada harvest moon. sailor moon. Go away. Tawa Nah, tuh udah. gila ya kalau dalam film. Sailor Moon, Tenggara, ketahuan juga ya. Berarti Oh ada tuh ya. Ada. Tiap fase moonnya ada ya. Iya. Itu Togi. Oke. Next question. Yes. Quality time berdua pasangan atau quality time bareng anak-anak? Wah, Sekarang udah susah berdua, pasti bareng anak-anak. oh jadi udah nggak bisa dimilih ini ya. Berarti Cuma masih bisa diakalin. Misalnya Bisa. staycation, anak-anak turun Itu- dulu berenang, Oh. 2 jam, 2 jam ya, gitu. 2 jam Togi, 2 jam. Udah tuh. Iya. Teng. Atau ganti sama ini ya, nenek sama kakek. Iya. Gitu ya. Jangan buru-buru ya pulangnya. Iya. Pelan-pelan aja gitu. Jadi harus diakalin. Harus Tuh, pinter sih, iya, basically. pinter makanya. Itu dia. Next question. Yes. Nonton film drama romantis atau komedi kocak? Komedi kocak. Why? Kamu nggak suka film-film yang romantis Chick lit gitu? kayak gitu, romantis. Padahal aku dulu growing up watching Rasti mainnya di sinetron kayak gitu loh. Masa? Iya kan? Iya, kan? iya, Romantis chick lit, teen lit gitu ya. Iya. Ya mungkin karena kerjaannya udah begitu ya. Jadi makin bosen. Enggak, ketebak aja. Oh, Oh, dia menjalankan. Iya. nggak ada Iya. elemen of surprise nih. Iya, aku tuh lumayan suka nebak sesuatu yang benar. Jadi semua kayak udah nggak usah ngomong. Saya kayak ini pasti dia ini nih, pasti dia Popmart. gini. Itu yang dia bisa nggak bener tuh di situ ya di Popmart. Iya, benar. Random. Film komedi menurut kamu yang paling bagus sampai Yes. detik ini ada nggak? Your Top of, favorite. yang top of mind. Apapun yang ada Adam Sandler. Oh, Adam Gilmore's, Adam Sandler juga, terus Apa sih tuh yang sama Drew Barrymore? Drew Oh, Barry- 50 50 First Dates. itu film klasik zaman dulu. Tahu Iya. nggak? Iya, tahu. Yang mungkin nggak tahu kan 50 umur kan First sama ya gitu. 50 First Date ya. Tahu. Buat aku Adam Sandler tuh seksi. Padahal orang nggak bilang dia ganteng atau ini ya. Iya. Termasuk saya juga kaget ya Rasti Iya. ngomong gitu. Jadi Karena dia jadi lucu. ternyata buat aku apa yang seksi di mata aku itu Apa? What was the character of sexy for in your yang as a bisa guy? bikin kita ketawa aja. Fun gitu. Karena kayak Suamimu juga berarti suka ini juga pelawak juga ya? iya dia lebih Ngelawak. ke jayus sih sebenarnya. Oh, Lebih ke garing. jayus. Tapi nggak apa-apa. At least Ada he effort tries. ya. Iya. Tapi kadang-kadang pun juga perlu juga tuh. Lu juga. Iya, Jadi kita kita kasih puas gitu ya. Gitu. appreciation Iya, aja. mau nggak mau. Karena mungkin dia udah belajar nih di rumah. Gue mau ngelawak sama istri gue yang tercinta nih. Oh, semoga dia ketawa ya. Oke, keluar dari mobil. Halo sayang, aku punya jokes nih. Terus tiba-tiba dia yang, kamu apaan sih? Wah, pasti itu Males kayak, ya. iya. Jadi kamu mau nggak mau tuh ya. Kayak Harus sekali ya, tuh harus kayak, Harus. iya aku ketawa banget. Terus Keren sampai banget sih, tutup kok pintu, bisa sih tutup pintu. kepikiran kayak gitu. Dalam hati kayak, Jayus anjir. Jayus kambunan. Itu dayus. Gayus. Next, Next apa? question. Apa? Ngobrol panjang sebelum tidur atau jalan sore bareng? Ngobrol panjang sebelum tidur. Capek ya Pillow soalnya talk jalan tuh sore ya. ya. Pillow talk tuh ya. Iya, pillow Iya, talk. karena banyak sih yang kita bahas. Apa sih dia yang bahas? Dia tuh suka banget politik. Aku nggak begitu ngerti dan dia akan menjelaskan. Oh gemes. And you want to learn juga kan? Iya. Kan karena nggak semua orang itu akan tertarik dengan beberapa topik. Beberapa Itu topik yang dia nggak kuasain tuh. Yes. Kadang tuh ada tuh orang yang kayak gitu ya. Tapi kamu pengen. Jadi Jadi aku kayak, kenapa kamu mikirnya gitu? Iya. Kenapa gitu? Terus ntar aku bakal cari, ini kenapa sih disalah-salahin misalnya kayak gitu. Terus kayak, menurut kamu ini udah benar belum? Kayak gitu. Terus besok hari ini kamu ini nggak presentasi nggak? dia kuliah. Bikin PPT Iya. ternyata say. Tiba-tiba, kok bini gue kok kemarin nggak tidur, tiba-tiba bikin presentasi, habis bangun tidur. Menurut aku sih politik Amerika begini. Wow, luar biasa Tapi ya. it's a good thing sih. Penting nggak sih menurut kamu untuk kita at the end of the day, apa ya, mencoba menyukai apa pasangan kita mau. Penting banget. Penting. Karena kayak aku lagi nyiptain lagu, aku akan ceritain ke dia. Ini nyanyinya nadanya begini. Aku tuh bayanginnya si cowoknya begini gitu. Pada saat dia dengerin, dia ngasih feedback kayak aku merasa didengarkan. Padahal dia sebenarnya nggak ngerti gitu. Cuma dia kayak, oh gitu. Emang kalau aku denger lagu yang membuat, aku pikir cowoknya bakal gini. Bayanginnya Enggak, seperti cowoknya ini. begini gitu. Bahas akhirnya.
politik juga. Apa aja bisa dibahas ya berarti kamu sama pasangan kamu ya. Jadi bukan kalau kita nggak ngerti bukan berarti kita harus membenci kan, maksudnya tahu aja. Iya. Karena selain komunikasi, putting effort kali ya. Effort untuk ya itu dia, apa yang pasangan kita suka, kita minimal effort. Sama juga let's say in this case dia jayus, tapi you give him credit untuk dia berusaha untuk menyenangkan as a comedian. Karena gitu dia ya. tahu kamu suka yang lucu-lucu. Iya benar. Terus lama-lama dia punya kelas malam gitu. Tiba-tiba Comedian dasar suci. sama Ernest stand up comedy. Hey guys, ini aku Mr. Vice. Malam ini aku stand up comedy. Langsung dia kayak gini. Hah? Berarti selama ini malam ini lu tuh selama ini lu les ngelawak. Iya, ini surprise. You know, iya. Sampai itu terjadi. Kita orang yang pertama. Orang pertama karena kita nebak. Iya. Wah, gitu. Oke, lanjut next question, Rasti. Liburan ke pantai atau liburan ke gunung? Gunung. Why? Kenapa? Adem. Oh, semudah itu. Iya. Kalau Suka. panas tuh di lokasi syuting udah kepanasan. Wow. Tapi kan panasnya kan gara-gara lampu doang, gara-gara lampu sama matahari sih. Kalau misalnya kita ke pantai, bukannya Panasnya akan alami. iya. Enggak Emang sih. suka yang Aduh, sendiri. aku pengen ngomong cuma ini banget ya kayaknya. Cuma aku males pakai sunscreen terus-terusan. Gak boleh, Rasti. Harus pakai sunscreen, nanti kamu kena kanker Ya kulit. makanya Gunung mendingan. kan juga kan? Apa? Gunung kan juga harus pakai sunscreen Iya, juga. tapi kayak sekali tapi nggak keringetan. Jadi nggak harus CV-nya mungkin reapply kecil ya, berkali-kali. Iya. Oke, lanjut ya. Iya. Surprise kecil tiap minggu atau satu kejutan besar tiap tahun? That's a good one right there. Besar. Satu kejutan besar tiap Iya. tahun. Ada nggak dalam selama kamu 8 tahun sama dia satu kejutan besar yang kamu terkejut sekali? Dia kadang mencari, ini sih sebenarnya simple ya, cuma ini hal kecil sih. Tapi semenjak aku nikah, tuh aku udah banyak berubah dalam lifestyle gitu. Kayak hal simple kayak aku beli make up, skincare semua aku udah lokal. Iya. Karena menurut aku udah bagus-bagus gitu. Terus aku udah nggak pernah beli apapun gitu, misalnya perhiasan udah nggak pernah, karena kayaknya udah ngapain sih sekarang, udah simple aja gitu. Terus tiba-tiba dia yang kayak, ini hal kecil cuma kayak, ayo ke Sephora yuk, dulu kamu make upnya nggak kayak gini loh, belilah yang kamu mau. Aku bilang enggak, ini satu bedak ini aku bisa beli 7 loh, ini lokal dan nggak ada bedanya buat aku gitu. Tapi dia yang kayak, enggak, aku mau kamu tetap ada yang kamu punya dulu, kamu harus punya sekarang ya gitu. Itu gede sih menurut Iya, aku simple. sih. Terus kayak dulu tuh aku punya gelang Pandora yang kalau aku traveling tuh aku ngumpulin satu-satu. Karena enak kan setiap kita keliling berapa negara tuh ada beda-beda gitu. Aku udah nggak pernah pakai lagi gitu. Tiba-tiba dia beliin rantai yang baru, yang kayak gitu-gitu sih. Cuma lo notice ya, gitu. Tapi buat aku besar. Itu gede banget Buat kalau aku untuk besar. selfie cewek ya. Itu besar banget sih. Gitu. Gitu Togi. Jadi apa aku jangan gara-gara lo sama gue terus lo menurunkan standar lo, dia gitu. Tapi aku bilang aku nggak nurunin standar. Emang aku udah sadar aja sekarang ya. Iya, emang aku udah nggak bagus. udah nggak perlu gitu. Cuma nggak, tetap harus ada yang kamu dulu tuh harus tetap dibawa ke sana. Jadi lo nggak kehilangan diri lo sendiri. Gitu. Keren. Ini bisa mikir ke sana. Cari yang cewek kayak gitu buat Togi. Oke, lanjut Togi, yang mana nih? Ini kalau yang ini kan udah tahu nih, pasangan pasti suka bercanda ya. Oke. Kerja bareng pasangan dalam project atau pisah biar tetap ada ruang sendiri? Bisa. Terpisah. Bisa. Dia tuh selalu pingin banget syuting bareng aku. Aku nggak pingin. Why? Kan akhirnya udah tahu chemistry-nya. Bosen jadinya karena buat aku Tapi ada satu scene atau adegan. pernah satu judul FTV pernah, terus aku kayak aku nggak mau lagi gitu. Pertama aku selalu kalah sama dia adegan nangis. Dia tuh jago banget, dia tuh kayak melihat ke satu titik terus dia keluar air mata, sedangkan aku kayak tunggu gitu ya? aku kayak tunggu gitu. Terus sama aku pengennya pulang cerita aku tadi gini atau gini gitu loh. That's why. Iya, sama sekarang kepikiran anak karena kita berusaha untuk harus ada satu orang yang di rumah. Oke. Berusaha banget sebisa mungkin. Kalau nggak bawa anaknya Pergi Ya ke set ya. Iya, tapi sebisa mungkin kayak sekarang gitu. Sekarang pas dia nggak syuting ya dia di rumah nih, yang antar jemput sekolah dia gitu. Aku sini Jadi gitu. tugas lah ya. Terus interesting karena at the end of the day itu dia, lu pengen curhat, pengen cerita what you do today. Iya. Aku begini, ada yang castnya begini, Iya. ada Ada cerita. yang baru gitu Benar, ya. benar. Iya, benar. Alright, oke. Ini udah, oke.
Mungkin ini ya, mungkin udah dijawab juga. Minta maaf duluan atau nunggu pasangan minta maaf? Pernah nggak sih ada momen di mana? Tapi kan udah tahu juga dia selalu minta maaf. Dia selalu minta maaf. Tapi ada nggak momen di mana yang kok dia minta maaf ya? Tunggu nih. Enggak, dia selalu minta maaf. Cuma ada momen-momen di mana kayak yang kemarin aku yang salah sih, akhirnya gitu. Sebenarnya bukan kamu yang harus minta maaf, aku maaf ya kemarin gitu. Kamu orang gengsian kan? Iya, aku lebih gengsi ya. Untung pasangannya mengerti. Cuma ya itu ada momen dimana kayak aku tahu seharusnya aku nggak kayak gitu, maaf ya kemarin. Walaupun ngomong kayak maaf ya kemarin berantem tuh sebenarnya aku nggak harus kayak gitu sih gitu. Tetap pergi. Iya, tapi setidaknya ada. Iya. Gitu, Makanya kalau ngajarin anak minta maaf dia langsung menengok gitu kan kayak kamu harus minta maaf nak gitu sih kayak. Gampang aja si mak ngomong. Coba lakuin ke ayah ke bapak. Si mau tuh doi minta maaf. Sedangkan aku kan kayak minta maaf itu tidak kalah, minta maaf itu menang gitu. Suami lagi di pojok, lagi minum kopi. Iya baik ya, serah deh mak, ulang kayak gitu. Nyatanya tidak semanis itu ya. Coba, yang selalu yang ngalah ayah nih kayak gini nih. Last question tuh. Dan Rasti. Romantis ala film atau romantis sederhana sehari-hari? Romantis ala film. Oh iya. Oke. Why? Karena iya. Ya kalau kan ya what's make a difference kan ini? Romantis film. Karena sehari. deep down inside aku itu adalah a little girl yang suka Disney World, suka good ending. Iya, dan itu tidak akan pernah kita dapat di kehidupan asli, nggak pernah ada kayak gitu. Jadi tiba-tiba kita dapat princess treatment itu kayak wow, gitu. Okay. Atau misalnya masih kecil suka Power Rangers gitu ya, tiba-tiba dapat hadiah figur itu kan Iya. Wow, ini nggak gue dapetin waktu kecil dan sekarang benar. Jadi yang dulu mungkin yang diinginkan tuh nggak dimenyesuaikan, tiba-tiba it happens ya, dapat ya. Happy banget. Iya. Makanya film romantis kita tuh tergila-gila nonton film romantis itu karena tidak terjadi. Kayaknya mau di film doang. Iya. As for you gimana? Kalau gitu pertanyaannya apa tadi? Romantis ala film atau romantis sederhana sehari-hari? Mungkin sehari-hari aja dia ngasih tahu surprise atau nggak romantis, biar romantis. Gue beda sama Rasti yang nggak suka nonton Disney. Gue lebih romantis sehari-hari. Sehari-hari ya. Iya. Soalnya kalau misalnya sampai ada romantis yang kayak di film, udah tau ini pasti dibuat-buat. Atau nggak mungkin pasti ada maunya nih. Enggak, bikin salah. Gue udah pikirnya 3 langkah ke depan gitu. Ngapain? Lo pasti mau sesuatu deh. Mau beli sepatu kah? Mau beli apa kah? Mau iya. Tapi padahal niatnya baik ya. Iya. Cuma netting doang. Gue emang gue berhasil memilih kepala gue sendiri. Kalau Tok, romantis di film doang apa romantis dalam kehidupan sehari-hari? Tapi lagi gak ada pasangan nih, gak usah jawab deh. Bingung kan? Sukanya tuh sehari-hari. Ada aja. Intinya sih romantis sama kerjaan kan lo? Romantis sama kerjaan kan? Kerjaan gitu. Ada aja. Jadi aku tuh jarang banget memvideokan tentang hubungan sama pasangan kan, karena takutnya dianggapnya lebay lah, atau aku emang nggak pengen oversharing aja. Cuma ada satu momen di mana aku tuh suka banget grup girl band dari Korea namanya 21 yang dia tuh udah bubar, atau dia balik lagi lah. Aku hafal semua lagunya dari dulu. Aku suka banget, aku pengen banget. Tiba-tiba sama dia dihadiahin lah tiket itu, aku seneng banget. Tapi satu tiketnya kan, dan aku tuh sejujurnya aku tuh orangnya introvert. Aku tuh takut kecuali kerja. Aku nggak bisa basa-basi, aku nervous di depan ketemu orang. Dia nganterin sampai gerbang gitu. Dan itu aku videoin, akhirnya aku bikin video di TikTok dan Instagram. Terus aku masuk, terus aku di dalam kayak, gue harus ngapain, ini konser pertama gue. Aku nggak ngerti harus kemana. Ini ada line kesini, ada barisan sini. Aku harus ngapain gitu. Sedangkan aku dapat yang lengkap, yang bisa nonton check sound, bisa apa. Akhirnya aku mojok sendirian. Terus aku kayak, aku nggak tahu mau ngapain. Ya kamu ngapain nih, foto gini. Nggak, aku di sini aja deh. Aku kayaknya nggak ikut check sound. Aku nggak tahu barisnya di mana parkir. Ya aku nonton yang langsung aja deh. Ini masih 4 jam lagi, dia bilang gitu kan. Kamu nonton check sound tuh. Nggak, aku nggak mau. Aku bilang nggak ngerti gue baris mana gitu. Terus ternyata akhirnya dia membeli tiket di Calo dan dia nyusulin aku. Oh, sweet. Wow. Kamu bingung ya. Iya. Gitu ya.
Wow. Dan dia akhirnya nonton, dia kayak aku nggak tahu lagunya gitu. Tapi he's willing to be with you. Keren. Gitu. What's your husband name? Namanya siapa? Ari Andika. Ari Andika. Wah, keren bro. Ari Andika. Keren. Ari Andika ya. Iya. Nah, itu buat aku romantis yang kayaknya ada di film, ternyata it happens gitu. Iya. Gitu. Wow, very interesting story. Yes. Menarik banget sih. Karena nggak semua pasangan willing to do what you do gitu loh. For example, for me, baik lagi ya, sering kenal lagi. Intinya untuk fase yang baru ketemu tiba-tiba serius, married itu you're one out of One berapa of ya? zillion ya. Iya. Kayak jarang banget ini soalnya rare item bro. Iya, rare item, which is good thing. Jadinya semoga sih kalian tetap bahagia terus lah. You do what the surprises. Belajar untuk. I think the thing that I learned from this itu dia si suaminya namanya siapa? Ari Andika ini kayak wow, lu punya kesabaran yang luar biasa sih. Gitu, punya hati yang benar-benar yang you have your hati yang besar, you have a character yang all out. Dia punya itu karena kan nggak semua orang bisa ini dan kamu pun mengimbangi. Kamu pun juga punya kelebihan di mana ya udah what he likes, yuk kita bareng-bareng. It's a good thing. Wow, never thought it will come into you. Jadi kalau kita bisa melihat dari ceritanya Rasti, kalau sebenarnya hubungan ideal tuh bukan hubungan yang gak ada konflik ya. Hubungan ideal tuh ya gimana cara kita bisa melewati konflik itu. Yes. Ya kan? Gimana kita mengatasinya ya. Benar sekali. Luar biasa. Terima kasih banyak Rasti. Aku yang terima kasih. Seru Doanya banget. pokoknya semoga sehat, bahagia, kayak raya. Amin. Sukses juga single terbarunya. Buat kalian juga denger ya. Kita bisa dengar di mana untuk sebarnya? Ada di YouTube, ada di all platforms, ada di Spotify juga ada. Judulnya Hati-hati dengan Hatiku. Hati-hati dengan hatiku. Hati-hati dengan hatiku. Kalau boleh sedikit ya, itu cerita tentang apa? Jadi lagu Hati-hati dengan Hatiku itu terinspirasi dari pasangan-pasangan yang rasa dia serius nggak sih sama gue, kayaknya sevisi dan misi nggak ya gitu. Dan aku pengen ngingetin bahwa kalau dari awal aja udah nggak sejalan, udah nggak sevisi dan misi atau ada red flag, mendingan tinggalin daripada. Berarti nggak bisa dikompromis tuh ya kalau sebenarnya hal-hal kayak gitu ya? Enggak, karena kalau belum serius aja harus kompromis banyak hal, gimana nanti kalau udah serius? Dengerin Togi, aduh. Jadi terus udah bisa dengerin di mana aja ya? Iya, udah di all platforms, video klipnya udah di YouTube, udah di Spotify juga. Oh, yeah. Wow. Congrats. Sukses. Kita tunggu single-single berikutnya. Amin. Right, that's a wrap for us from POV. Dan once again, we'll see you guys on the next episode. My name is Togi Sinaga. Ardina Rasti. Maria Andromeda signing out and bye-bye. Bye.